Mas Dartim, pendaki senior yang dulu pernah tersesat di Gunung Lawu selama 11 hari. Nanti cerita di sana ya, di atas ya. Bagaimana ceritanya? Bertahan hidup selama 11 hari. Gunung Lawu 3265 mdpl sering disebut sebagai gunung dengan jiwa paling kuat di Pulau Jawa, terletak di perbatasan Jawa, Tengah dan Jawa Timur. Keindahannya bukan hanya soal pemandangan visual, melainkan perpaduan antara kemegahan alam, warisan sejarah, dan atmosfer mistis yang menenangkan. Sabana di Gunung Lawu adalah salah satu lanskap paling memukau di Jawa. Seringkali dijuluki sebagai New Zealandnya Pulau Jawa karena hamparan rumputnya yang luas, berbukit, dan dihiasi pohon cemara. Lawu adalah rumah yang subur bagi Anaphalis javanica atau bunga Edelweiss. Bunga ini tidak hanya tumbuh di satu titik, tetapi menyebar di sepanjang jalur menuju puncak. Momen terbaik adalah saat sinar matahari pagi menimpa kelopak bunga yang berwarna putih keperakan, membuatnya tampak bersinar glowing di antara bebatuan gunung yang gelap. Puncak tertinggi Lawu, Hargo Dumilah, menawarkan panorama 360 derajat yang memukau. Saat pagi hari, Anda bisa melihat gumpalan awan putih tebal bergulung di bawah kaki Anda, menutup kota-kota di bawahnya seperti lautan kapas. Inilah Pasar Dieng. Tak view lagi seperti inilah Pasar Dieng. Banyak batu-batu di sini. Pasar Dieng seperti ini, lur. Iya. Ini lur, kondisi Pasar Dieng, lur. Keindahan Lawu memiliki rasa yang berbeda karena sejarahnya sebagai tempat moksa Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit. Gunung Lawu berbeda dengan gunung populer lain yang seringkali riuh. Lawu memiliki banyak titik hening yang membuat pendaki merasa sedang bermeditasi sambil berjalan. Mantap jiwa. Gunung Lawu sering dianggap sebagai gunung yang paling mistis dan sakral di Pulau Jawa. Lebih dari sekadar wisata alam, mendaki Lawu seolah memasuki gerbang dimensi lain yang penuh dengan aturan tak tertulis. Kita berada di camp area Gunung Sindoro via Sigedang. Sekarang pukul 18:45. Ada momen spesial di pendakian kali ini, karena di pendakian kali ini kita ada pendaki senior yang mana udah 20 tahun ya belum mendaki lagi. Baru sekarang itu beliau ini Kang Dartim ya namanya ya. Kang Dartim nanti memperkenalkan diri ya, dari mana asalnya, dan kemudian menceritakan pengalamannya. Pengalaman apa coba? Ini nanti menarik, pengalaman apa. Jadi prolog dulu ya. Kang Dartim ini dulu pernah mendaki di Gunung Lawu ya, via Cemoro Kandang pada tahun 2006. Nah, sekarang 2025. Nah, Kang Dartim semenjak itu tidak pernah mendaki lagi ya. Tidak mendaki lagi.
Saking kangennya pengen mendaki, nyobain dekat sama alam. dekat sama alam. Sekarang alhamdulillah dapat kesempatan dengan tim pasti yang mana diketuai oleh Kang Yosep, yang sekarang saya pinjem dulu untuk jadi kameramen. Bayangkan dari 2006 sampai sekarang 2025, berarti berapa tahun itu? 19 ya? 19 tahun. Hampir 20 ya? 20. 30 tahun. Oke, ngerti? Boleh pulang dulu dan berbagi cerita dengan kita nanti sambil ngopi aja ya, nyantai perbincangannya. Oke, nama saya Datim, asal dari Sukra, Indramayu. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu pendakian di Gunung Lawu yang tersesat lah, kurang lebih 11 hari. 11 hari ya? 11 hari. Jadi awal mulanya itu saya kan bekerja di rumah makan Rosalia. Memang sih ada rencana lah kayak macam mendaki, cuman karena berhubungan ada rollingan kerja ke Palur sana, Karanganyar, Solo. Jadi kami berempat tuh putus ke sana, ke Palur. Kemudian sudah nyampe sana, rollingan tersebut tidak jadi. Kan kemarin rencananya dulu tuh dari Indramayu ke Palur, Palur ke Indramayu. Berarti Kang Datim tuh waktu itu posisinya kerja di Rosalia Indramayu ya? Iya, Di mana itu Rosalia Indramayunya? di Sukra. Di Sukra. Kemudian sudah nyampe sana, ternyata rollingnya nggak jadi. Nah, kebetulan yang satunya ini ya, jabatannya tinggi lah, manajer. Oh, manajer yang di tempat kerjanya Kang Iya. Datim. Oh, iya, iya. Gimana nih katanya, rollingannya nggak jadi. Oh. Nah, akhirnya gimana kalau kita mendaki gunung aja, yang ambil off. Terus yang berempat ini oke, jadi alat-alatnya kita nggak punya. Karena kalau alat-alat ada, mungkin dari sini, betul dari saya juga ada. Sambil ngopi ya nanti. Akhirnya berangkatlah di perlengkapan, di logistik lah. Botol, beras, udah terkumpul sekitar jam 2 siang lah. Itu inget nggak waktu itu di bulan apa, di hari apa, waktu 2006-nya itu? Lupa, ada di apa, Di media-media ya? Media-media. Nasional ya? kalau saya kan tidak begitu inget lah. Karena udah terlalu lama ya, sudah hampir 20 tahun, 19 tahun. Ini udah akhir Desember kan, 2025-nya ini. Waktu itu pendakian itu tiba-tiba ya. Siang itu saya berangkat berempat ke terminal atau terminal apa lo lupa, naik bus namanya Rukun Sayur. Naik sampailah ke Tawangmangu. Bertiga itu? Berempat. Oh, berempat ya, ya. Ke Tawangmangu, beli lagi, belanja logistik lagi, tambahan cemilan. Kemudian dilanjutkan lagi ke transportasi umum lagi, angkot. Nah, sudah sampai sekitar berapa jam, sampailah ke pos Moro Kandang. Administrasi segala macam, KTP kan udah diminta, udah regis lah. Nah, Itu jam berapa sekitar? sekitar mau maghrib. Oh, mau maghrib. Nah, setelah itu
udah beres semua. Setelah sholat maghrib kita lanjut pendakian. Oh, pada waktu itu boleh ya, Iya, pada waktu boleh. habis sholat maghrib. Jadi kondisinya mendaki itu trek malam ya hitungannya. Naik. Terus naik ya, sepanjang jalan juga kalau tahu sendiri lah, kalau laut itu ya kadang mistis kan, bau kemenyan. Setiap pokoknya setiap itu ada lah. Ada bau kemenyan ya di Iya. setiap tempat yang dilewati ya. Iya. Mulai pos berapa itu terasa itu? Apa dari awal? Dari awal Dari awal. Tapi itu boleh waktu itu ya mendaki ya. boleh, dan sepanjang jalan itu juga sering ketemu sama Pendaki lain. pendaki lain, cuman kalau dia mah nginep, mungkin pagi dia lanjutin. Oh, berarti ini rencana tektok. Iya, kalau saya maksudnya nyampe apa itu mencapai sunrise tuh, ngejar sunrise. Kalau yang lain kan ada yang di pos 3 udah selesai, ada yang lanjutnya pagi. Tapi ini tektok bawa perlengkapannya waktu itu lengkap enggak ya? Masih lengkap, Bawa apa aja ini? ya beras, terus mie instan, apa minuman air mineral, Kompor, bawa nesting. terus zaman dulu kan Kayak gini gelas-gelas bawa. bawa. Kalau zaman dulu kan pakai penghangat itu pakai lilin, kayak lilin gitu. Apa parafin dah? Bukan. Beda. Pokoknya lilin ada tempatnya lah. Penghangat itu kayak gitu. Itu buat masak juga itu. Enggak buat penghangat. Oh, kita hangat aja doang. Kalau di dalam tenda. Kalau masaknya kompornya udah Kompornya masih kayak gitu. udah kayak gini. Iya. Oh, berarti kompornya udah kayak gini ya. Jadi potong dulu ini. Biasanya ya kalau kita bercerita itu orang-orang bercerita itu tentang apa kejadian-kejadian di gunung itu ceritanya di tempat. Tapi kita ini langsung di gunung ya. Biasanya kan di apa Dor namanya Dor? Oke, studio. Di studio. Aduh susah banget ngomong studio. Biasanya kan orang-orang itu bercerita di studio ya setelah pulang kan. Nah kita ini langsung di gunung, tepatnya di Gunung Sindoro via Sigedang. Oke lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, singkat cerita kita Nah, tadi dulu bawanya lengkap kayak kompor bawa, nesting bawa, kayak ini apa namanya ini bawa, terus pisau apa bawa semua. pokoknya lengkap. Oh ini jaket bawa, sleeping bag bawa. Sleeping bag ada yang bawa, ada yang enggak. Oh tikar terus Tikar yang kayak ini matras. bisa tuh. Iya bawa. Bawa. Oh, masih yang gulungan itu ya. Masih gulungan. Terus tenda Tenda bawa cuma satu. Tenda dum itu untuk berempat. bisa berempat. Bisa cuman ya dumpelan lah. Walaupun tektok tapi zaman dulu nih ya prepare-nya Iya. mantap juga. Walaupun- Biasanya kalau mendaki sekarang itu kalau tektok ya sudah paling dia bawa air berapa liter sama cemilan itu biasanya. Padahal itu dadakan. Cuma Iya. yang satu ini yang manajer ini senior, Oh. dia punya banyak perlengkapan ya. Oh, dari di antara 4 orang ini ada pendaki seniornya. Iya. Yang manajernya Kang Dartim itu. Yang tiganya Kalau yang 3 masih kayak saya pemula. baru semua itu Baru tiganya. semua. Oh. Oke. Berarti itu pendakian pertama Pertama kali. Kang Dartim ya. Lanjut, tadi itu apa bau kemenyan ya? Ya. Itu di pos berapa? Itu ya dari pos 1 juga udah sering bau kemenyan. Terus lanjut ya kadang kalau di sana kadang ada burung ya, Burung apa itu Kang Dartim? kayak burung macam burung jalak ya. Oh, jala. Iya. Kita juga masih suka nemuin ya, Masih. Yandor. Kalau di sana kan mau maghrib juga masih terang ya, jadi masih kelihatan burung
burung tuh. Burung tuh selalu nginjilin kita. Itu burung ya? Iya. Jadi dia tuh di depan apa di belakang? Ya kita ke depan, kadang dia nyusul ke depan, kayak macam petunjuk jalan lah kayak gitu. Oh gitu. Ini dari pos berapa? Satu itu? Dari pos 1. Dari mulai bau-bau Iya. kemenyan itu ya? Tapi udah larut malam, udah nggak kelihatan, nggak tahu dia ngintilin lagi atau enggak ya. Terus sampai pos 2, pos 3 ketemu sama anak lain, ngobrol, tuker makanan. Kemudian paling kita istirahat tuh 5 menit. 5 menit setiap kalau istirahat ya? Iya. Terus jalan lagi? Jalan lagi, nggak pernah lama-lama lah. Karena dingin juga ya kalau malam ya? Karena kalau kelamaan biasanya akan Males ya, udah kalau kita mendaki itu kalau udah jalan terlalu lama itu kita pulang lagi ya nih. Terus lanjut sampai pos 4, pos 5. Nah di situ apa ya, ciptaan yang maha kuasa tuh ya, begitu nggak bisa dibilang rata-rata lah. Saya lihat ke bawah tuh, sampai air mata tuh netes sendiri. Netes ya? Iya. Karena itu pertama kali, terus itu indah atau apa itu Kang Arti? Ya indah, terus nggak ngebayangin lah begitu dahsyatnya. Nah berarti dari pos 1 udah ada ini nih ya, udah ada tanda-tanda ada bau kemenyan lah, terus diikutin jalak lah, burung jalak ya. Nah di pos 2 lancar? Lancar, pos 2, pos 3 lancar? Lancar. Nah di pos 3 tuh ada warung nggak dulu itu? Sekarang itu kan kita itu mendaki ada warung ya di pos 3 ya, ada sempat kita camp juga di situ dan makan-makan juga di situ. Itu ada warung apa enggak? Oh sudah ada itu sudah ya. Namanya tahu lah, pada tahu sendiri kan di situ, namanya tuh Boyem. Bukan yang pos 3. Pos 3 Masih? belum kayaknya. Oh belum ada. Nggak tahu sih, nggak inget ya saya mah. Taunya tuh warungnya itu aja. Warung Boyem aja. Iya. Kemungkinan belum ada. Kemudian nanti kita cek lagi ya, karena Kang Datin juga waktunya udah begitu lama. Jadi di pos 3 itu kita nanti dicek di 2006 itu udah ada warung nggak? Karena kalau sekarang itu ada warung di pos 3 itu. Kalau saya mampir tuh cuma satu itu aja di warungnya Bokiem. Dulu. Di Argo Dalam ya situ. Iya. Berarti pos 3 aman ini. Aman. Tadi bau kemenyan lagi mana, bau kemenyan itu? Hilang apa masih suka muncul lagi? Hilang kalau Di pos berapa hilangnya itu bau kemenyan? ya sekitar pos 3 tuh udah hilang. Pos 3 itu udah hilang. Oke, terus sebat dulu. Cerita santai aja sambil ngopi. Sampai pos 4 lancar, pos 5 sampai mendekati pos 6 puncak tuh ya, sangat terjal sekali. Karena treknya tuh wah lumayan ya. Akhirnya kita nyampe jam 4:30 antara jam 5 pagi lah. Sampai mana itu? Itu sampai puncak. Jam 5 pagi udah nyampe puncak. Oh berarti ngelewatin pos 4 aman ya. Terus pos 5 juga aman. Terus ada puncak, kalau lewat Semoro Kandang tuh nggak salah ada puncak apa Dor? Geger Boyo ya, Geger Boyo juga aman masih ya. Terus itu ngelewatin Argo Dalam apa langsung ke puncak itu? Kayaknya langsung Puncak waktu itu. puncak. Jam 5 pagi. Wah, sampai puncak. Ya, ada orang, banyak orang. belum ada sama sekali, rombongan kita aja yang nyampe tuh. Jam 5 pagi itu ya. Iya. Tuh, aduh kayak apa senengnya nyampe puncak. Seneng banget. Seneng banget. Pertama kali nangis nggak nih? Ya, ada yang nangis. Temen dari 4 nih, dari Saya termasuk saya juga. oh Kang Atin juga nangis. Oh ya, teman bisa disebutkan dulu nanti temennya tadi orang mana aja itu? Yang 3 tuh yang masih orang Indramayu semua. Yang satu namanya Jaya Rastija. Jaya Rastija. orang Indramayu mana? Jati Barang. Jati Barang. Terus satu laginya? Satu laginya itu masih daerah saya, orang
Bogeg lah, terkenalnya kan Bogeg tempat saya. Bogeg, Supra, berarti masih Supra. Iya. Nah, kalau yang ininya seniornya orang Orang Palur, Orang Palur. orang Solo. siapa namanya tadi? Kalau yang seniornya itu namanya Topan Sugiarto. Topan Sugiarto. Tadi berarti Topan Sugiarto, Togek, Jaya Rastija. Jaya Rastija, sama Kang Dartim. Kalau Jaja, Jaja itu Togek itu. ya yang orang tetangga saya. Bu. Iya, Togek gitu ya. Jadi 3 yang baru itu yang pertama kali naik gunung nangis semua itu karena haru. Iya. Karena saking terharunya, saking seneng. Itu waktu 2006 puncak Gunung Laut kayak gimana ya? Puncaknya itu macam masih batu, Waktu gimana? batu lah tinggi segini, terus di Tinggi segini. ya, Dan pula saya lutut. antara 1 meter lah. Oh, 1 meteran. Itu apa tubuh yang di tubuh batu kecilnya. Oh, berarti belum ada tubuh yang sekarang Sekarang yang tinggi lihat- itu ya? Iya, di internet tuh bagus. Bagus banget ya? tubuh sekarang. Oh, berarti itu aja. Terus udah lebar seperti itu apa masih banyak pohon-pohon? Udah lebar, Udah lebar. udah lapang lah rata. Terus Nah, akhirnya udah itu di berapa lama di situ di puncak itu? kita dari jam 5 tuh masih keliling-keliling Di puncak itu? Iya, Oh, nggak ketemu orang tua. sama orang tua. Iya. Itu orang tua bener apa orang tua? Apa nih? Ada 2 orang, yang satu masalah muda, yang satu udah tua. Oh, 2 orang. Hmm. Ngapain tuh? Jadi orang tua itu ditanya sama teman saya, itu katanya dapat wangsit, mimpi lah bilangnya. Itu yang orang tua yang tua, yang paling tuanya? Iya, sama yang agak muda juga kayak gitu semua. Bilang gitu juga? Iya. Bilangnya ya suruh ke situ lah, mungkin dapat apa atau apa. Nah, itu sekitar jam 7-an, jam 7 jam 8 lah, datang pendaki-pendaki lain. Oh, berarti dari jam 5 sampai jam 7 itu cuman Kang Dartim 4 orang sama bapak tua itu, orang tua itu. Datanglah pendaki lain dari, kalau nggak salah seingat saya tuh ada yang dari Palembang, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari lokal situnya, ada yang dari Jogja, macam-macam lah. Kalau pendakian kan orang kumpul semua, banyak yang pada nangis apa soal gembira. Waktu itu ya. Ya, pada Tapi banyak itu jam 7 juga yang datang itu. banyak. Banyak. Berarti zaman segitu juga udah banyak pendaki ya. Udah banyak. Tapi gimana ininya? Outfitnya? Nah. Apa masih gaya-gayanya nih? Kalau zaman dulu mah gak kayak zaman sekarang ya. Pada bagus-bagus gitu. Bagus. Kalau dulu mah paling pakai jaket bikinan. Oh, semua bikinan, Iya, banyak kan? namanya di sini ada nama makalahnya. Terus nama Oh, sendiri. iya. Dulu mah. Jadi bisa browsing pakaian outfitnya pendaki zaman segitu ya. Dulu namanya makalah saya itu jejak freelance. Apa? Jejak freelance. Jejak freelance. Iya dulu. Kenapa itu namanya jejak freelance gitu? Ya, itu rancangan dari ya manajer itu cuma Oh, lambangnya lambang kaki. kalau kita kan pasti nih, Iya. sekarang ini pendaki pasti di prakasai oleh Kang Yosep, pendaki atas apa dah? Seizin istri, Itu kenapa dinamakan pasti? karena rata-rata tim kita itu sudah berkeluarga dan harus diwajibkan apabila mendaki itu harus dapat izin dari istrinya dulu agar berangkat tenang, pulang pun tenang, dan di rumah pun nggak kepikiran. Intinya lebih ke arah safety yang keselamatan lah. Gitu.
Alhamdulillah dari semenjak dari 2022 berdirinya sampai sekarang kita masih 2025 hampir 4 tahun nanti 2 Februari tahun depan 4 tahun. masih terbentuk suasana kekeluargaan yang indah lah untuk mendaki nih. Nah, ini Keluarga baru. kembali lagi ke ceritanya Mas Dartim ya. Nah, dari puncak Lawi itu terus rutenya itu kemana lagi? Langsung turun kah atau ke Mboyem dulu atau ke Sendang Derajat? Turun dulu terus balik lagi atau kemana dulu gitu? Oh iya, kelewat. Kita joinan nih di gunung namanya juga. Jadi harap kalau kita kopi dulu lah, di gunung dulu. Biar kita ini semakin akrab. Ya, tekniknya kelewat itu. Waktu itu nggak tahu pos berapa ya. Kita mampir dulu ke Oh, sempat mampir sebelum ke puncak. ke sumur Sendang Derajat. Oh, berarti sebelum ke puncak ke Sendang Derajat dulu. Itu berarti sebelum jam 5 berarti ya. Ya, Jam berapa itu kira-kira itu? ya sebelum ya sekitar jam 4, jam setengah 5-an lah, jam 4. Jam 4. Nah, pertanyaannya Dor, kita ke sana kan udah ada Mbokto. Ya, Betul. harusnya udah ada ya karena Mbokto itu 40 tahun nggak salah ya. Mbokto itu 41 ya kalau nggak salah itu. Beda setahun. Selisih 1-2 tahun. Iya. Udah ada Mbokto belum itu waktu itu? Waktu tuh Yang jaga warung, yang warung situ. Sendang Derajat. Sendang Derajat. Orangnya kalau Mboyem kan agak gemuk, almarhum Mboyem udah gemuk. Kalau Mbokto itu sampai Sendang kurus. Derajat tuh Ada warung nggak situ? begitu itu langsung ke Oh, langsung. sumurnya turun. Berarti nggak istirahat ya, langsung ke sumur. Oh, iya. berarti nggak begitu ini ya, nggak begitu memperhatikan. Katanya apa ya, kalau melewati dari situ kita kayak sistem jual beli itu, Kayak sistem apa? kayak sistem barter jual beli. Barter. Kata orang penduduk lokal Iya situ. situ, jadi kita bawa uang atau apa, uang receh, Oh. tuker sama ambil batu atau apa. Kan Datem siapa yang ngasih tahu? Ya sebelum naik juga ada yang ceritain nanti kalau mampir ke situ jangan lupa masih barteran duit. Nah. sama mobil. makanya kemarin ke Sendang Derajat itu banyak koin-koin di dasar sendangnya itu. Mungkin itu salah satunya. Karena mereka yang ambil air di dalam sendang itu ngelemparin koin ke dalam itu. Dan Sendang Derajat itu mitosnya dan adat dari sejarahnya itu tempat pemandian dari Pangeran Brawijaya V. Dayang-dayangnya, dan katanya punya karomah untuk meningkatkan derajat seseorang. Meningkatkan derajat seseorang, keinginan-keinginan, yaitu hanya sekedar mitos dan kepercayaan masyarakat lokal. Katanya sih kalau orang zaman sekarang kan nyalon hewan, nyalon bubu, bisa datang ke situ ya katanya pasti jadi. Tapi Kang Dartim waktu itu dapat airnya. Dapat, Ada di Sendang Derajatnya itu airnya. ada kebetulan. Berarti beruntung lah ya Kang Dartim ya. Satu Itu ngambil berapa banyak? satu botol 1,5 liter tuh, 1,5 botol liter belakang. oh, apa besar itu ya. Itu Kang Dartim aja apa yang lainnya juga mengambil? Saya aja waktu itu. Tapi mereka berempat masih ikut ke situ ya. Oke. Terus Kang Dartim. Lanjut di puncaknya sampai jam 1 siang. Oh, lama ya? Pendakian kan yang lain tuh, yang pendakian lain tuh, mereka mau pada turun lagi, pada turun gunung lagi dia. Kalau saya nginep di puncak. Berarti ini hari kedua pendakian ya, karena berangkat dari bawah itu start maghrib ya, Grip, hari pertama itu. Kemudian nyampe puncak hari kedua jam berapa tadi, jam 5 ya, jam 5 pagi. Terus jam 5 pagi itu sampai jam 1 siang. 1 siang tuh udah mereka pada turun. Jam 2 tinggal
rombongan saya aja. Oh, buat tenda Kang Datim tuh di puncak. Puncak buat tenda, Hmm. nginep semalam. Nginep semalam, terus kemudian pagi. Nah, saya potong dulu Kang Datim. Itu kan kata Kang Datim kan ketemu sama orang tua itu tadi tuh. Katanya dapat wangsit. Itu sama timnya Kang Datim tuh ngomong apa aja? Ya cuman ngomong kayak gitu aja. Ditanya, ya saya kesini tuh mas, ya, dapat mimpi uang susun datang ke Gunung Lawu. Mungkin setelah itu dari Gunung Lawu bisa jadi kalau zaman sekarang mah dukun atau apalah, bisa nyembuh orang. Iya, gitu. iya, iya. Nah, Ada interaksi apa situ Kang Datim itu, misalnya beliau yang ngasih sesuatu ke Kang Datim atau Kang Datimnya ngasih sesuatu ke bapak tua itu? ngasih, tapi sudah saya selesai nginep. Oh, yang berarti yang ngasih Kang Datim. Oke, lanjut dulu Kang Datim. Pagi tuh. Pagi kebetulan Berarti ini udah hari ketiga ya. Kalau udah pagi sih ya. dua Kan siang. Jam 1 masih lanjut Berangkatnya nginep. malam. Hari kedua, malam kedua. Iya, malam kedua. Hari kedua ya. Karena berangkatnya malam. Oh, malam. malam pagi malam Oh iya, malam kedua ya, bener ya. Salah. Saya yang salah. terus pagi ya kebetulan temen saya tuh dia macam kayak tenda kan ada pintunya ya. Ini kayak ini. Kayak Iya. ini ya. Kayak gini. Iya, dia nongol ngelamun kayak gini. Ngelamun dia. Iya, Tuh. Wah, lamun kayak gini ya. ngelamun. Iya. Katanya sih datangin kayak macam bidadari. Oh, itu siapa? Temen yang siapa itu? Yang senior, Oh, yang senior. temen bidadari. Yang dari Solo itu ya dia. Siapa tadi namanya? Topan. Kang Topan, iya. Bidadarinya tuh cantik. Kata dia tuh suruh ikut. Kang Topan itu suruh ngikut. Iya. Waduh, ini pendaki pasti ada yang pernah seperti itu enggak ini? Pasti kalau saya pribadi sih alhamdulillah belum nih. Kalau ini Kang Yosep Aman. aman, alhamdulillah ya, aman semua. Kebetulan di sebelah utaranya juga kalau nggak salah jurang. Tenda jurang. Oh, berarti yang sebelah mana itu? Sebelah mana ya? Kalau kita Arah ke Geger Boyo. ke arah Geger Boyo tuh. Nah, kalau seingat saya mah pokoknya tenda terus sebelah sana itu jurang, Kalau arah ke Ceto jurang dan batu-batuan gede. Cemoro Sewu itu Nah, ada ini bukit-bukitnya. si itu tuh diajak sini kayak. Itu dari mana manggil-manggil ya sini? Ya, antara jarak 5 meteran lah Kelihatan ya mata. kelihatan. Itu malam hari. Enggak, pagi hari. Pagi hari itu. Terus kebetulan dia kaget dan ucapin astagfirullahaladzim, kemudian hilang perempuan yang ada itu. Satu perempuannya. Iya. Tapi cerita itu, Pak. Biasanya kan kalau pendaki kan ya kadang tuh ada yang suka disembunyikan. Belum, waktu itu Belum cerita? Oh, do kan bener kan? Biasanya nih pendaki nih kalau ada satu hal yang aneh-aneh biasanya nggak berani cerita, nanti ceritanya di bawah. Kalau ini gimana ini? cerita ya. Eh, Nah, udah singkat cerita, udah siang, udah kita memutuskan turun. Turun nggak tahu lewat apa, kalau saya mengikut aja ya jalur pendakian ini. Kalau saya nggak tahu, ikut aja. Turun lah, katanya sih pas pos 5. Oh, itu perbekalan tuh dikasih dulu
Oh, kemana itu? ke orang tua. Oh, yang tadi orang tua ketemu waktu pertama kali summit sampai puncak ya. Iya. Sampai puncak ada 6 orang berarti ya. 4 timnya Kang Dartim sama yang tua itu berarti ya. Oh, Daripada bawa perbekalan berat tuh masih sisa, ya alangkah baiknya ya kita kasihkan juga ke orang tua itu. Ya silakan, nggak apa-apa ya. itu siapa yang inisiatif memberikan itu? Si yang senior Yang senior. bisa kita kasihin ya. Pak, ini Pak, kita kan lebih, ini ada beras, instan, terus minuman, ada sebagian yang aqua terus kasih, karena kita mau turun juga Pak, berat daripada itu untuk Bapak aja. Udahlah dikasihin sama dia. Dia bilang terima kasih, selamat ya Mas. Bilang gitu aja. Iya, Apa ada bilang yang lain? nggak ada. Apa biasanya kan kalau itu dia tahu gitu kan ada tanda-tanda apa enggak ya? Nggak ada. Hmm. Cuman dia bilang terima kasih dan hati-hati Mas. Selamat sampai Berat. tujuan. Berarti ini hal yang aneh nih yang kedua kali ya. Yang pertama bau menyan di hari pertama, di malam pertama kan ya, pendakian hari pertama malam itu. Dan sekarang ada kejadian, ada wanita cantik yang manggil-manggil ya. Di pagi hari jam berapa itu? Jam 7 lebih lah. Mulai ada keganjilan udah 2 kali. Nah ini ada yang manggil-manggil itu. Yang kedua kalinya burung itu tuh. Ada lagi. Ada lagi. Oh. Deketin tenda kita. Itu belum sempat cerita lah. Hmm. Temen saya moto tuh, Mm-mm. moto burung itu. Terus Burung itu katanya aku nggak mau. bisa tahunya nggak mau? Gimana Ya, Kang Adin? diginiin terbang. Oh, Mau dipaksa aja sama temen saya. waduh, di gunung ini saya juga merinding ini, sedulur. Tapi nggak apa-apa, kita udah izin ya, pangapunten ini. Kita bercerita di gunung. Terus? Terus singkat cerita kan turun ya, berapa hasil dari kita orang tua itu turun di pos 5. Nanti dulu saya mau tanya nih, itu kan ngasih semua bekalnya tuh semua, atau ada sisa misalkan kayak roti atau air gimana, Ya, sisanya atau cemilan? Sisanya paling air aja, kalau nggak salah 3 botol. Air aja, itu nggak ada cemilan, Nggak ada. nggak ada roti nggak ada itu. Roti apa udah habis, tinggal Mie instan. barangkali Ya, masih ada, mie instan sama beras, minyak, kasih semua. kasih semua. Oh, berarti turun itu kan masih jauh ya, Iya. turun ke bawah itu, berarti cuma nyisain air aja. Air mineral aja yang dipakai. Di antaranya air yang dari mana? Sendang Berat itu ya. Sendang Berat. Oh, Nah, kemudian lanjut pas pos 5, kata yang seniornya tuh, kita ambil jalan pintas aja yuk, bedanya 2 jam. emang ada jalan pintas? Kata Kata dia tuh udah pernah. udah pernah ya. Iya, pas di situ udah pernah 2 kali apa sekali. Sukses. Nah, pas kebetulan sama saya Sama tuh, tim Kang Dartim itu Iya. berempat. itu udah berapa tahun lah Mm-mm. baru naik ke situ lagi, ternyata jalannya itu udah bercabang-cabang. Iya, emang kita tuh ya Kang Ngesep ya. Waktu mendaki ke mana Cemoro Kandang tuh emang di atas tuh gimana itu? Bisa dijelaskan, digambarkan. Banyak cabangan, harus pinter-pinter milih jalur gitu. Pakai feeling dan jejak pendaki lain. Nah, kebetulan yang Nah, itu saya ingat Kang Dartim. Itu mulai kan dari puncak turun, mulai jam 7-an itu kan turun. Itu masih ketemu pos 5, masih kalau nggak salah. berarti Gegerboyo masih, berarti pos 5 masih ya. Nah, terus pos 4 Pos 4
kayaknya udah nggak ketemu. Sudah nggak ketemu. Pos 4 itu kan yang ada, kalau sekarang itu ini ya, yang ada lapangan ya, Lapangan sama ada saungnya yang nggak warung, kepakai, shelter. warung ya, shelter itu nggak ada itu ya. Nggak ketemu. Pas jalur itu ada yang bercabang-cabang. Nah, kebetulan yang diambil itu jalan yang salah. Oh, 2 cabang itu kanan kiri ya. Ternyata yang diambil tuh jalan salahnya. salah jalan. Turunlah kita ya, ngambil yang jalan itu, turun sekitar jam, Bisa tahu itu salah? karena udah dari feeling kita tuh ya, masa Feelingnya. kita turun masih nge-track lah. Jadi naik lah. turun naik gitu. Iya. Ini bener enggak? Memang waktu itu kabutnya tebel kan. Jarak pandang tuh nggak kelihatan. Tapi saya udahlah, balik lagi aja ke tempat tadi. Jangan lah, nggak usah, tanggung. Ke si senior itu. Berarti itu masih hari kedua ya? Hari kedua ya. Masih hari kedua. Nah, akhirnya sampai dilanjutkan lagi. Dia itu naik tuh sampai malam. Berarti enggak, begitu ada feeling kayak salah nih. Kayaknya salah. Gimana tuh reaksi berempat? Ya karena ada yang satu Senior senior ngotot, lanjut. lanjut aja. Oh, Tapi Kang Latin sempat pengen balik Banding Bayu. ya ada apa? Saya juga sempat protes kan. Udahlah, balik lagi aja. Balik lagi gitu ya. Iya, Tuh, daripada kita susah itu ya. susun sasar kemana. Tapi itu udah jauh itu dari Udah jauh. ada rasa salah gitu. Udah jauh. Udah jauh. Tapi sekitar 1 jam, 2 jam, Kayaknya 2 jaman. 2 jaman. Tapi feeling Kang Dartim ini ada pengen balik lagi ya. Iya. Dari 3 temennya yang Ya yang sama. lain sama pengen balik lagi. Cuma yang senior, Ya, senior ini lanjut aja. Ya. berarti percayalah ya gitu Iya. ceritanya. Oke, Akhirnya sampai malam maghrib bikin tenda lagi. bikin tenda lagi. Nggak tahu itu di mana ya. Iya, nggak tahu di mana. Tapi masih sadar itu, masih sadar semua Masih. tempatnya. Pagi lagi ya, udah tolong loh. Teriak-teriak, pokoknya teriak-teriak semenjak udah lewat 1 hari. Nggak ada satupun orang yang nemuin atau kependakan sama pendaki lain atau orang lah. Nggak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sampai pun jalan buka sendiri itu. Itu waktu terasa mulai salah jalan nih, terus diputuskan lanjut akhirnya. Itu gimana perasaannya Kang Dartim dan teman-teman itu? Ya kalau saya ya paling 2 hari juga ketemu lah. 2 hari juga Iya. ketemu ya. Yang lainnya Sama gitu. terus tenang aja lah, paling 2 hari lah kita. Ternyata lanjut NRD. Ternyata sampai berhari-hari. Nah itu dulu buat hari ketiga itu waktu tolong. Ya, hari ketiga ya itu muter-muter terus minta tolong sampai pada nangis. Di hari ketiga itu udah cemas berarti ya. Udah cemas. Tambah nggak ada petunjuk untuk jalan ya berarti ya. Sampai ya mungkin nangisnya inget ada yang nganggur, ada yang punya istri, udah punya anak kan, yang senior udah punya anak. Waktu itu juga Ngatim juga udah punya istri belum ya? Udah, cuma kebetulan istri saya itu lagi apa di rantau Di rantau. ke luar negeri. Ke luar negeri. Punya anak masih kecil loh. Masih kecil. Kemudian hari keempat tetap cari jalan, nggak nemu orang, buntu lagi, terus. istirahat lagi. Nah hari keempat tambah gimana perasaannya? Wah, ya tambah ya mungkin kalau dibilang mau ya habis waktunya saya mati di sini lah, nggak apa-apa, udah nekat lah istilahnya.
jalan terus ke 5 hari. Yang lain juga sama itu dari keempat pada udah putus asa itu. Tapi masih sadar tetap semua. Sadar, minta tolong teriak-teriak masih tetap tiap hari kayak gitu. Giliran antara Selain minta tolong apa lagi tuh? ya jalan terus, misalkan kita pengen minum kan perbekalan udah menipis lah, udah habis lah. Kan tinggal air doang katanya. Iya. Itu masih airnya. Yang air Di hari empat tuh, 3 dan 4 tuh. keempat tuh kebetulan udah habis. Oh, di hari keempat tuh habis air itu. Habis. Kita cari kubangan, bekas kubangan tuh. Terisi air hujan kan tergenang, kita minum. Kalau kebetulan nemu arus sungai ya kita minum. Terus ya tiap hari kayak gitu sampai luka yang kena duri-duri kan tahu sendiri hutan. Luka tambahin lagi tiap hari sampai kayak bekas bacok-bacok. Tapi intinya setiap hari itu jalan. Setiap hari jalan terus berusaha. begitu malam bikin tenda. Itu Iya, terus. itu terus tiap hari. Itu di hari ke-3 dan 4 masih sadar, masih normal, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh. Masih ya, kebetulan hari keberapa tuh ya lupa, ada dari jauh nggak tahu sekitar berapa kilo kayak orang lagi macul. Tunjuk kali ya. Wah, itu ada petunjuk. Paling kita di sana ngejar ke situ paling 3 hari atau 2 hari lah, ya kan. Nah, selang berapa jam suasana itu kayak ganti suasana. Maksudnya ganti itu gimana kan ngerti? Ya kayak macam kalau kan sekarang yang di tempat Indramayu kan sandiwara, ganti Kayak kelir. pertunjukan. Kelir lah kan, pesawahan ganti background lah. hutan, pepohonan. Oh, kok bisa gitu ya? Itu gimana perasaannya kan tadi waktu itu? Ya perasaan mah biasa aja, nggak ada rasa takut. Yang Lagi dijalani ya, yang fokus tuh cari jalan. ketemu orang lah. Iya. Itu hari ke-5 atau 6? Hari ke-6. Hari ke-6 waktu itu. Oh, berarti potong lagi nih anak tim. Kan kita ini kan pendamping sehari tak makan itu gimana ya? Ini kalau pagi nggak sarapan juga samit itu loyo kan Artin. Lemes sampai buka-buka tenda itu kan tenaga habis. Itu di hari ke-3 nggak makan berarti ya? Nggak makan sama sekali. Di hari ke-4 barangkali cari apa gitu enggak? Sama sekali. Nggak ada. So, Sama sekali. Itu juga nggak tahu kenapa kuat. hari kuat ya sama yang maha kuasa ya. Walaupun hanya minum aja. Terus berhari-hari kayak gitu sampai kalau nggak salah hari ke-9 ada bukit. Oh maaf, berarti hari ke-6 sama hari ke-7 dan 8 tuh emang kayak gitu semua. Ya biasa aja. Jalan, buka. Jalan Tenda. buka tenda terus. Nah, kebetulan hari ke-9 tuh ada bukit, terus kayak ada macam gua kecil. Di mana itu ya? Nggak tahu Kayak di mana itu? Ada gua itu. Kalau kira-kira itu. Gua itu Kayak Di luar kayak area jalur pendaki. gua buatan sendiri. kayak buatan sendiri. Jadi gua itu ditutupin sama kayu lah, terus ada kayak lampu zaman dulu, namanya lampu Tomak. bukan Bukan. Impor. lampu kompor lah. Oh, berarti kiep-kiep berarti ya, nggak terang ya? Kebetulan saya perhatikan kayak ada orang, Ada orangnya? ada orang seleki kayak. Hari ke-9 itu ya. Kebetulan Di hari ke-9 tuh masih gerak semua? masih Gerak semua. yang saya Tak potong dulu. Karena tim tahu nggak? Biasanya kan kalau pendaki itu kan kalau nggak turun kan ada banyak yang nyari ya. Dari pengurus, dari warga, dari tim-tim yang lain di base camp itu. Itu Kang Latin rasa belum itu?
Belum ya orangnya, belum masih jalan aja belum ketemu ya. Oke lanjut dulu, Deng. Nah, udah itu saya tidur di atasnya dia yang Gimana? Yang di itu, yang di gua itu. Udah putusan serat sini aja lah di atasnya barangkali ya kan selesai itunya. Selesai semedinya ataupun tafakurnya kalau orang Islamnya. Kalau orang agama mungkin semedi atau meditasi lah ya, kholwat dan sebagainya lah. Terus Kemudian sampai pagi belum selesai kayaknya ya orang diminta tolong nggak enak. Udah aja. berarti Kang Datim tuh memutuskan tidur situ tuh ingin mengharapkan sesuatu dari bapak yang di dalam tersebut untuk bertanya ya. Tapi kenapa nggak diketuk aja nggak? Ya takut dia terganggu nanti batal atau apalah kan mulai awal lagi kalau Itu udah di hari ke-9, berarti 6 hari ya nggak makan. Itu gimana? Rasa lemesnya itu masih kuat. masih belum lemes kenapa. Masya Allah, Subhanallah. Datim Mencari jalan ketemu orang, terus kita putuskan udahlah biarin aja, jangan diganggu, cari jalan lagi. berarti menghormati beliau, nggak berani ganggu ya, nggak berani nanya ya. Iya. Cari jalan lagi, terus kita turun tebing, kebetulan dekat sungai ya. Ada lokasi bagus lah buat yang rata buat kita bikin tenda di situ. Kebetulan udah malam, bikin tenda di situ. Bikin tenda. Pagi cuacanya lumayan cerah waktu itu, ada matahari. Itu di hari ke 10. Tapi masih ingat ya Kang Datim tuh ya, ibaratnya masih ketemu pagi, siang, masih normal ya. Matahari kebetulan cerah sekitar jam 7-an ya. Bangunin lah anak-anak itu. Kata saya ayo, sebelumnya juga udah kalau udah putus asa kan ya, zaman dulu kan hukum rimba lah ibaratnya. Perjanjian misalkan salah satu di antara kalian yang udah nggak mampu misalnya kuat ya, Itu di hari ke-10 ngomong kayak gitu. ya sebelumnya Oh sebelumnya. ya hari ke tujuan lah ya. Hari ke-7 tuh udah ada ucapannya gitu. Ya, kamu saya tinggal di sini, kamu mati di sini. Udah ada sempet karena ini ya, karena sudah mulai agak apa, masih harapan ada besar atau udah setengah lah hampir dilakukan selesai. karena saya ke kondisi dalam kayak gini nggak mungkin istilahnya Sekuat-kuatnya diparingi tenaga sama Sang Pencipta ya, namanya fisik ya pasti ya lemas lah ya. kalau ada perjanjian kayak gitu kan, misalkan salah satu kita yang nggak kuat tinggal di sini, mati di sini. Oke, perjanjian semua kan. Ngeri lur. Bulan hari 10 itu ya pagi, pokoknya banyak ada matahari panas kebetulan. Saya bangunin ya. Saya ayo bangun, cari jalan lagi, ayo kita cari pertolongan. Kemungkinan kita ya antara 2 hari 3 hari terus lewat lah. Oh, kalau prediksi tenaganya Kang Datim sendiri 2 hari 3 hari lagi kalau nggak ketemu orang lewat. Ya udah Tim, kata dia, kamu duluan aja. Akhirnya saya bawa carrier, bantuan lagi ya. Duluan saya berangkat. Berarti mereka tinggal Kamu nunggu di tenda karena udah nggak kuat ya. Ya mungkin karena malas atau apa ya,
Ya malasnya karena berhari-hari nggak makan, gimana itu? Kamu Penuh, duluan aja Bro. tim di tengah. Naiklah saya. Tapi nggak ada inisiatif mau makan apa gitu. Senemunya datang Kak nyari ikan, makan rumput, tak makan apa namanya? Kang Yusuf, kayaknya kadang-kadang di gunung itu yang bisa dimakan tuh kayak apa? Pucuk merah, Pucuk merah ya. Enggak sama sekali. arbei. Berarti anggaplah puasa ya, puasa makan ini. Terus Kayak orang laku juga berarti. terus saya ke tengah, cepet kontak suara juga sih. Woi cepetan. Iya tim. Ya iyanya aja tuh. Naik lagi saya. Udah agak jauh. Kontak suara udah nggak sempat kedengaran lagi. Nah, waktu udah sore, dalam mati wah. Istilah kata orang bilang bukan kita harus masih ke mati kene ya wis Berarti lah. wis anu ya apa Dor? Istilahnya Dor? Pasrah. Putus asa, pasrah lebih pasrah ya. Di hari 10 itu udah pasrah karena udah ketemu maghrib lagi ya. Sedangkan tendanya di mereka ya yang sudah nggak kuat ya. Kebetulan pas memutuskan pisah dari rombongan teman saya yang bertiga itu, setiap berapa meter lah saya kasih tanda, barangkali dia Oh, berarti mulai kasih tanda itu nggak dari awal ya, tapi pas waktu di hari ke-10 itu ya. barangkali dia nanti mau ngikutin saya kan ya. Oh ya, temen Kang Dartim tuh barangkali mau ikutin Kang Dartim ya, berusaha bangkit ya. Kasih tanda kayak macam gelas plastik itu dikaitkan di Berarti kantong kecil. di carry-nya Kang Dartim masih bawa banyak peralatan berarti ya. Pakai Selain udah habis kalau yang konsumsi ya. yang baju kurang berapa meter lah. Iya. Udah sempet udah apa ya, udah nggak kelihatan lagi lah, cuman ada arah ke turun tuh macam kayak gini lah, turunan ke sana tuh. Namanya udah lemes ya, bawa kayak gini aja lah duluan Dibuang airnya. buang kayak gitu. Mau turun situ. Karena udah Oh iya. Gak tahu pas saya turun karena gelap ya, cari-carinya susah, mungkin ke semak atau apa. Cuman bawa tas kecil aja nih. Tas kecil itu isinya dompet apa, bikin ke saya temen-temen sama. Oh, berarti sebelumnya waktu ditinggal itu udah ada inisiatif ya. Ada harapan lah ya untuk Ya. Kang Dartim ya. Mau titipin ya. Dari hari keberapa juga udah titip. Oh, yang dipercayakan malahan Kang Dartim berarti ya. Karena masih sempet, masih anu lah tasnya kan. Yang tas kecil. Iya. Kodak apa. Zaman dulu kan nggak ada HP. Android kayak gitu kan ya. Nggak ada kotak. Kamera kodak itu ya. Ada roll. Iya. Simpen di sini. HP juga zaman masih polik tuh udah canggih. Nah, itu cari-cari tas keril kemana, gelap, biarin lah. Tapi sampai di hari ke-10 itu pun Kang Dartim nggak tahu itu daerah mana ya. Nggak tahu. Terus Malam itu. keril mau bisa dilatih lah, nggak bisa, biarin aja. Sampaikan lah keril. Satu jalan lagi turun terus. Kebetulan ada pohon besar, kan bisa buat tidur di akarnya tuh. Sama jaket plastik kalau pakai alas itu tidurlah di situ sendirian. Bulan jam berapa lupa lah. Itu mungkin ya firasat mau ketemu orang. Saya itu antara sadar nggak sadar ya.
banyak yang datengin gitu, apa ya, macam orang Jawa situnya lah, bahasa Jawa. Berarti mulai ada itu lagi tuh di hari ke-10 itu ya. Malam ke-11 itu. Berarti Iya. di malam hari itu berarti ya. Selain di hari ke-6 yang ada mana kayak sandiwara ya. Tadinya ada orang macul, tiba-tiba begitu didekatin jadi pohon semua. Kalau macul kan di sawah ya, ada ladang ya. Itu hilang ladangnya. Iya. Terus Itu ya, nggak tahu jam berapa banyak. itu banyak yang datang yang bersimpati ke Kang Dar ini. Itu apa aja? Yang ada saudara sama Mas Anta Mas ya. Kalau kata orang itu, Mas, kamu dari mana? Cuman dia pada bahasa. Oh, ditanya. Jawa halus gitu. Kang, dari mana Kak, Pak? Bahasa keromonya? Saking pundi? Iya, malam. Iya, saya jawab. Terus ada yang menyerupai teman sendiri. Kamu sendiri. Iya. Kira menjumpai orang belum. Iya, nampak aja orang kesasar. Oh, itu temen akrab? Iya. Temen kecil apa temen di kampung? Teman di kampung. Oh, di kampung. Nanya beda lagi beda. Nah, udah jam 5 lah. Burung dulu berisik di atas pohon. Burung apa itu? Ya macam-macam lah. Burung kecil. Bangun deh. Masih pagi ya. Oh, sampai pagi itu bangun nih. Di hari ke-11 berarti itu. Jadi masih pagi kita siapa. Itulah lanjutin lagi lah cari sekarang. Sekarang lagi jam 8 lah kalau nggak salah. Dari jauh tuh ada melintang putih. Hah? Dari mana? Ya, dari jauh kelihatan gitu. Saya melintang putih. Oh, tahunya buka maralon. Oh, berarti Kang Dawatim tidur sendiri itu baru satu malam di malam ke-11 itu ya? Iya. Terus Buka maralon melintang putih. masih ada harapan di hari itu pun Kang Dawatim itu? Ya, Sempat kayak ada juga udah sih. dibuang, tinggal tes apa tadi gendong Tes aja apa, kan? tes apa. Identitas ya karo foto kodak itu ya. Masih ada keyakinan ingin dapat jalan gitu. Karena di hari ke mana Pak, malam dan pagi 11 pun belum ada tanda-tanda ya. Belum. Terus ketemu di paralon itu sempat kaget juga ya, seperti ular loh. Tahunya dia ketemu, wah udah parah. Nah, di situ baru saya agak sedikit lah, pasti larinya ke warga. Oh, ada harapan karena ada pipa paralon, jadi Kang Datim tuh ada harapan lagi, semangat lagi berarti ya. Akhirnya saya terus buntutin terus arah paralon itu, walaupun sudah kependem sudah tanam lah. Terus saya turun sampai jam berapa nggak inget. Ada jalan setapak, kebetulan ada botol aqua kalau nggak salah, Betul aqua ini yang gede segini. ya yang kecil, Yang 600 mili. oh yang segini yang mana nggak ada ya udah. Nah, bisa semua di sini nih kebetulan ini. Kita masih ada tuh, bekal kita ini, makanya ya tim pasti itu walaupun mau turun pun kita harus bawa ya, masih ada yang harus ada kita bawa konsumsi itu ya, baik minuman dan makanan di kirim. Oke, lanjut. Botol 600 mili, terus saya sempat tinggalin jalur pipa paralon Kenapa ditinggalin? karena ada jalan setapak, terus ketemu botol aqua. Oh, bekas. Berarti ini ada orang gitu. Dikasih saya, wah pasti ini jalan lalu lalang orang. Oh iya. Turutinlah saya jalan setapak itu. Turun. Ternyata iya betul, banyak anak-anak lagi camping. Di hari ke-11 jam berapa itu? Siang. Udah duhur, Wih, jam 1-an lah. duhur lewat. Banyak orang tua, wah ya rame lah anak-anak kecil nih. Terus gimana itu pas ketemu
itulah baru plong, alhamdulillah. Terus Mungkin sempat pingsan juga itu siapa? saya. Nggak pingsan? Iya. Tapi nggak kerasa? Gak kerasa. Oh, rasanya Rasanya itu bangun lagi. sampai di mana? Tahu. Ya pas jebulan Ketemu, ketemu anak-anak pramuka itu, saking kagetnya, senengnya, Kang Latin pingsan. sayapnya. Tapi ada yang tahu nggak Kang Latin pingsan Nggak itu? tahu. Ada yang tahu. Belum lihat Kang Latin pingsan itu, belum. Bangun lagi. Terus saya Itu yang bangun lagi ya? cari tendanya guru. Terus saya bilang apa tendanya guru. Saya minta tolong. Tiga orang masih ada tiga orang di atas lagi bang. Terus gimana? Terus ya pakaian apa kasih sama guru suruh makan cuman makan belum kuat. Oh, karena berhari-hari nggak makan ya Kang? Paling kasih ke banget. Nah, setelah itu si HP saya tuh diambil kartunya, dimasukin ke HP dia. Kan banyak apa yang WA apa orang Udah ada WA sama situ, udah ada WA apa SMS? SMS ya Mas ya. SMS nanyain kabar lah orang-orang Rosalia. Nah akhirnya kebetulan ada yang libur daerah situ Deket. hubungi bener enggak ini namanya Datum. Iya pak, itu udah berhari-hari itu. Udah 11 hari. Iya. Tapi menurut orang-orang sini berapa hari ini orang-orang yang nyari? Kalau menurut di cerita media mah ya Iya. sekitar seminggu kalau nggak salah. Padahal itu 11 hari ya. Iya. Terus dihubungi lah teman saya itu namanya Puji. Dihubungin. Ya udah, tunggu aja di situ, nanti lihat itu. Iya betul, itu teman saya. Bawalah saya ke polisi hutan lah, hutani. Tanyain gimana ciri-ciri itunya. Temennya bawa baju apa ini, itu tanyain semua. Nah udah itu dibawa lagi saya ke polsek setempat. Ditanyain lagi. Ya itu juga ciri-cirinya gimana. Itu perhutani polsek. Tahu nggak ada orang yang tersesat di gunung itu posisinya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Oh, berarti nggak responnya gitu ya? Nggak respon. Oh ya kemarin ya yang itu enggak berarti ya? Enggak. Oh iya. Terus datanglah anak Gunung Lawu dipanggil sama Polsek. polsek. Pada datang semua. Kemudian dia minta keterangan. Itu mungkin sama tim SAR juga lah, sama penduduk setempat. Datang semua gitu. Ikut Di polsek mana itu? Polsek Argoyoso. Argoyoso tuh masuk mana? Jawa Timur. Argoyoso nanti kita cari ya. Argoyoso. Nah itu saya langsung dibawa ke rumah sakit kalau saya mau. Nah kalau yang AGL lah, dengan AGL namanya anak Gunung Lawu, panitia Gunung Lawu, sama penduduk tempat langsung Ke TKP Iya. ke tempat yang diterangkan oleh Kang Dating ya. langsung pencarian. Nah kalau saya ke rumah sakit dibawa perawatan loh, kayak kaki terus kasih oksigen gitu. Nah, malam juga masih cepat kontak sama pencarian itu. Mungkin jam 11 baru- Ketemu nggak itu malam ke-12 berarti ya? Belum, malam ke-12 belum ya berarti? Terus keadaan mas cuacanya buruk, pencarian ditunda dulu, mungkin pagi hari dilanjut. Singkat cerita pagi hari kebetulan dari pos hotelnya juga tahu dapat kabar bahwa karyawannya Selamat. iya
Alhamdulillah tanda timnya. Datang dia ke rumah sakit itu. Terus di malam 12 itu kondisi Kang Datin gimana? Masih lemes, masih berbaring di tempat rumah sakit itu. Tapi masih bisa berbicara. Duduk bisa duduk. Duduk bisa. Banyak yang kawan-kawan media lah. Nanya-nanyain. Dari mana aja itu kawan medianya kalau ingat Kang Datin? Kalau nggak salah dari Orari. Terus kalau dari sekarang kayak Kompas ya. Tapi banyak ya medianya. Terus Kalau nggak salah itu kalau baca di media itu nanya bukan Dartim ya, tapi Dartin ya. Dartin. Mungkin waktu itu Kang Dartinnya masih logatnya karena masih lemes ya, mungkin kedengarannya Dartin gitu ya. Ada yang Dartin, ada yang Hartin. Hartin juga ada yang Hartin. Oh. Tapi aslinya Kang Dartin ya. Iya, bos saya juga ke situ. Iya, alhamdulillah dikasih makanan apa. Tapi udah langsung boleh makan kata rumah sakitnya, boleh? Boleh, cuman buku. Oh, bubur. Kemudian di tempat pertama saya kali ketemu juga katanya sih bikin dapur umum. Oh, Kemudian di tempat kali obatin di kemah itu. Iya. Di tempat orang kemah itu. Oh iya. Terus kayak dari SCTI, Indosiar, SCTP waktu itu kan cuma ada 3 aja yang stasiun TV yang populer lah istilahnya. SCTV, Indosiar, TI ada ke situ. Oh, dicek ya nanti di 2006 lagi 2006. Menyaksikan evakuasi teman saya. Itu di pagi 12. Lanjut lagi itu. Lanjut pencarian ditambah personil. Dari mana ya? Ya dari tim SAR, dari penduduk situnya. Jadi keterangan dari saya. Jadi pencariannya itu sistem kayak pagar betis. Gimana itu? Ya misalkan TKP di tengah. Iya. Itu di Iya. Gap lah. Gap gitu. Iya. Kebetulan ada kabar bahwa ada ditemukan Di hari ke-12. Iya, ditemukan juga masih di tempat yang semula. Masih di tenda itu. Tenda Bertiga itu. masih utuh, masih hidup semua. Masih. Cuma ya kayak di papa. Karena karena udah lemas berhari-hari nggak makan ya. Berarti hitungannya di hari ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 hari ya. Sekitar sore jam 3-an. Itu tempat saya tadi ditemukan. Jadi evakuasi itu di papa, dipanggul gitu, Iya. ditandu. Terus kalau dia mau langsung dirawat, dirawatnya tuh di berbeda. Karena kondisi fisiknya beda ya. Jadi Kang Datin mah mungkin masih agak ini ya, agak nggak selemes, nggak separah yang 3 itu ya. Terus singkat cerita ada orang pinter lah yang ibunya kan sempat nanya-nanya lah waktu nggak ada kabar. Iya. Yang dari temannya Kang Datin 3. Kata dia tuh ada nggak yang muslim waktu itu juga ya hilang. Ya itu yang teman saya itu yang foto-foto. Katanya sih itu karena udah ditolong ibaratnya kan di jalan Malah yang atau apalah pelajaran. Karena kita tuh saling menghormati dimanapun kakek kita berpijak ya. Karena semua itu mempunyai culture-nya ya, adat istiadatnya.
Apa istilah Dor? Kang, istilah itu Istilah gimana? istilah kita harus menjunjung bumi di mana kita ada bijak Dor. Ya saling menjaga budaya setempat aja. Terus hari berikutnya ya itulah jumpa ketemukan saya yang juga Sama yang temennya siapa aja tadi? Lupa aku. Aduh, lupa lagi nih. Jaja, Jaya, Topan yang manajer ya. ketemukan ya pada nangis semua. Berpelukan. Iya, Masya Allah. pada saya. Gimana nih komentar dan Akhirnya ya saya pulang ke Indramayu, saya pulang semua kan. Kang Dartim dijemput nggak sama keluarga? Enggak, Nggak ada diaterin tapi diaterkan ke Melayu. iya, kebetulan naik bis Rotoria 3. Oh, sama yang tempat Kang Dartim bekerja ya. Keluarga yang menunggu di rumah makan itu juga. Hmm. Ya pada nangis. Kabar mah ada yang udah dimakan macan dan segala macam lah, macam-macam. Tapi sempat tanya enggak orang rumah berapa hari? Barangkali ada selisih waktu atau apa? Nggak nanya, emang segitu bener harinya. Dan begitu aja. Saya keluar dari tempat kerjanya. Ya kurang lebih 5 bulan lah kerja lagi di situ. Terus memutuskan kan ada yang lebih bagus. Di mana itu? Kemudian ya proyek kerja itu. Oke, sebelum sekarang, tempat itu sekarang ya tadi ya. Terus keluar sampai sekarang udah ya ketemu lagi sama Teman-teman belum ketemu sampai sekarang, udah berapa tahun berarti? Semenjak itu? semenjak itu ya. Oh. Namanya Topan juga udah pernah ketemu. Nah, rencananya kan ini di posting di YouTube. Semoga nanti teman-teman yang mendengar dan bisa kontak nanti chat di YouTube-nya. Nanti admin kasih nomornya Kang Dartim. Nah, bisa japri nanti biar komunikasi lagi, nostalgia lah ya. Karena itu emang pengalaman yang sungguh luar biasa ya. Bisa buat Bertahan cerita bersama ya. sama anak cucu. Iya. Kebetulan saya juga udah punya cucu. Wah, hendak saudara kita ini gitu. Kita beruntung ini ke ada Kang Dartim ini mau menemani dan ya menemani kita lah ya mendaki ke Sindoro ini karena beliau yang kedua buat ini ya semenjak itu udah Iya. vakum ya nggak mendaki lagi ya Bener lagi. selama 19 tahun itu dan sekarang itu emang pengen gabung dengan kita pengen ya menikmati alam ya. Kebetulan dapat izin juga Dari mana? dari istri. Dari Sil pasti dong. Ya cocok itu Kang Dartim. Mendaki atas izin istri kita ini. Terus closing. Oke. Cukup sekian saja cerita pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.